Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Untuk reading kali ini temanya adalah shadow work. Apa itu shadow work? Ini penjelasan simpelnya adalah cara yang kita lakukan secara sadar untuk melihat part dari diri kita yang tidak kita mau lihat atau kita tidak lihat gitu ya. Kita menyinari dalam kegelapan kita supaya apa, kita bisa membawa transformasi untuk hidup kita yang kita mau lihat gitu, supaya kita nggak berputar-putar di tempat yang sama. Dan ini kan penjelasan simpelnya, teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut, silahkan mencari tahu sendiri. Reading ini akan membantu teman-teman, membantu melihat shadow teman-teman, dan kalau teman-teman memang mau hidup teman-teman ada perubahan di tahun ini adalah langkah awal ya untuk teman-teman. Yang pertama, bagian dari diri teman-teman, shadow teman-teman adalah Seven of Pentacles. Seven of Pentacles ini kayak ada orang yang apa ya, kayak mentalitasnya tuh negatif mulu sama hidup gitu, atau mikirin skenario terburuk terus gitu, atau suka mikirin hal-hal yang negatif-negatif. Kebanyakan pikiran kamu misalnya didominasi sama sesuatu yang negatif gitu. Misalnya keadaan lagi baik-baik aja, terus tiba-tiba mikirin suatu kejadian 10 tahun lalu, terus kita masih kesel sama orang itu, terus tiba-tiba kedamaian kita hilang gitu ya, terus tiba-tiba mood kita rusak. Terus bisa juga dengan Seven of Pentacles ini, fokus teman-teman hanya ada di dunia materi, di dunia fisik, fokusnya sama mengejar hal-hal duniawi. Bukan hal duniawi itu nggak boleh kita usahakan atau kita nikmatin, tapi kalau fokus kita cuma di situ aja, kayaknya itu sesuatu yang tidak seimbang ya, karena kan hidup kita nggak cuma dunia fisik kita aja atau dunia materi aja, ada aspek-aspek lain di hidup kita. Dan satu hal lagi dengan ini, aku melihat bahwa ada yang pesimis gitu, entah terjadi sesuatu di waktu lampau, kayak ngapain berusaha, nanti juga kecewa lagi, ngapain toh apapun yang aku usahakan di waktu lampau kayak aku kehilangan, nggak ada yang berhasil, sia-sia, ada yang pergi, hal-hal semacam itu ya. Kayak ngapain sih optimis sama hidup, ngapain sih mencoba, ngapain sih berusaha, ada mentalitas seperti itu ya. Jadi itu beberapa shadow yang mungkin ada gitu pada diri teman-teman, bisa salah satu, bisa semuanya ya. Sesuatu dari waktu lampau yang berkontribusi pada hal ini. Dengan magician di sini aku melihat kayak mungkin ya waktu kecil gitu, sosok orang-orang di sekitar kita, bisa jadi orang tua kita. Gini, orang tua kita itu kan manusia juga ya, tidak sempurna, bisa salah juga. Mungkin intensinya baik, tapi um, cara penyampaiannya itu atau cara mereka membesarkan kita gitu. Dan mereka juga bisa punya luka gitu, luka dari masa lalu yang mereka belum proses. Jadinya mereka juga memperlakukan kita dari level kesadaran mereka yang belum pulih itu ya. Lalu bisa juga kalau misalnya keluarga kalian baik-baik aja gitu, sesuatu terjadi ketika kalian beranjak dewasa, kalian kayak ketemu orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang memanfaatkan kalian, kayak kalian percaya aja nih sama orang-orang ini, tapi kalian dikecewakan gitu ya. um, Kalian tidak berpikir bahwa orang-orang terdekat kalian yang seharusnya menjaga kalian, yang seharusnya orangnya baik-baik, tapi ternyata enggak gitu. Mereka menyakiti teman-teman atau mengecewakan teman-teman atau merusak kepercayaan teman-teman pada orang-orang ini ya. Oke, ini kita buka dulu satu-satu, nanti akan kita konfirmasi lebih lanjut. Efeknya dari luka ini pada suatu hal di waktu sekarang. Efeknya di waktu sekarang adalah Four of Wands. Aku melihat ya efeknya yang pertama gini, teman-teman yang tadi aku bilang kayak pesimis gitu, ngapain berusaha, ngapain mencoba gitu. Lalu skenario yang lain ada yang takut dengan komitmen, takut dengan pernikahan, takut dengan rumah tangga gitu. Takut mempunyai sebuah hubungan yang serius karena apa? Pernah bertemu dengan orang-orang yang merusak kepercayaan teman-teman, mengecewakan teman-teman, orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian percaya. Atau mungkin itu terjadi dalam keluarga kamu gitu ya. Jadi kalian juga punya cara berpikir tertentu tentang konsep keluarga, konsep rumah tangga. Dan itu berefek cara kalian mempunyai hubungan, cara kalian membina pertemanan, hubungan romantis, hubungan apapun gitu, kayak kalian berusaha gitu sekuat tenaga untuk melindungi diri kalian sebisa mungkin. Kalaupun kalian gini ya, kalian masuk dalam sebuah hubungan romantis, kelamaan di pacaran aja sampai yang salah satu kayak capek sendiri, aku nggak bisa nih sama orang ini, lebih baik di stop aja gitu. Kayak masa hubungan cuma pacaran aja, kan aku mau mencari rumah tangga gitu. Akhirnya kamu ditinggalkan karena si orang yang satunya itu kayak um, mencari orang yang bisa diajak berumah tangga, atau kalian jadi orang yang masuk kategori player ya. Reputasi kalian itu player karena apa? Yaitu tadi ada suatu konsep tentang hubungan, tentang keluarga, tentang rumah tangga
yang terdistorsi karena sesuatu yang terjadi di waktu lampau ya. Oke, yang berikutnya. Kalau shadow kalian bisa ngomong sesuatu. Gini, ini kan aku udah kasih petunjuk gitu ya, kasih clue. Di mana sih shadow kalian? Akarnya dari mana sih? Efeknya ke waktu sekarang apa sih? Ini waktu kamu untuk memulihkannya. Kan udah dikasih lihat nih kira-kira. Ini waktunya kamu untuk membuka hati kamu lagi. Untuk melihat kembali, mundur ke waktu itu. Di mana orang-orang ini melukai kamu. Di mana situasi ini um, merusak kepercayaan kamu, optimisme kamu, semangat hidup kamu bahkan ya, atau fokus kamu justru hanya pada hal-hal yang bersifat duniawi atau materi gitu ya, karena hidup nggak cuma bicara materi aja atau hal-hal yang ada di dunia fisik kita, ada aspek spiritual kita, ada aspek keagamaan, hubungan dengan manusia, hal-hal seperti itu ya, supaya apa, hidup kita seimbang. Dan gini, karena kamu sudah tahu, kamu membuka hati kamu gitu, membuka pintu maaf gitu, kamu pulihkan part itu supaya kamu bisa membuka hati, kamu punya hubungan yang bukan gini, kita nggak membawa diri kita mengarungi kehidupan dengan akarnya luka, dengan akarnya rasa takut, dengan akarnya kecewa. Ya, itu hanya akan memberatkan hati kita dan energi kita gitu. Karena apa? Kita datang ke dunia ini untuk bahagia gitu dan untuk merasakan dinamika gimana sih jadi manusia yang seutuhnya. Tapi ketika kita mengarungi kehidupan dengan masih membawa luka gitu, jangan sampai nih, misalnya sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita masih membawa luka, kita masih membawa marah, kita masih membawa trauma yang belum dibereskan gitu ya, kepercayaan yang terluka tapi belum dibereskan gitu. Kayaknya aku selalu mengulang-ulang, kalau kita misalnya memaafkan orang lain, itu bukan buat orang itu, tapi untuk gimana kita bisa move on sama hidup kita gitu, hati kita ringan, energi kita ringan, dan kita bisa membuka hati, bisa optimis lagi sama hidup, bisa excited gitu sama hidup gitu. Wah, hidup ini kayak sesuatu yang menyenangkan gitu, kayak sebuah petualangan, dan apapun yang terjadi itu kita menyambut dengan hati yang terbuka, karena dari setiap hal yang terjadi di hidup kita, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, semua ada pembelajarannya, semuanya ada hikmahnya gitu ya. Hal paling simpel hikmahnya apa? Kamu punya compassion buat diri kamu dan compassion untuk orang lain. Oke, waktu itu aku pernah terluka, aku nggak akan melakukan hal itu pada orang lain. Contoh paling simpelnya seperti itu. Ketika kalian juga belajar dari luka kalian, kalian jadi orang yang lebih kuat dan lebih bijak ya. Ketika hal mengecewakan kalian, kalian masih bisa bangkit kembali. Itu adalah sebuah kekuatan. Seperti itu. Pesannya adalah buka hati kamu, buka kembali diri kamu kepada dunia, kepada Tuhan, kepada sesama gitu ya. Karena kalau kamu berangkat dari kacamata seperti ini, itu hanya akan ngasih beban di hati kamu untuk kamu mengarungi kehidupan. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, hmm, cara cara kamu mengintegrasikan part ini, um, gimana sih channeling shadow kamu supaya kamu bisa mengintegrasikan dan channeling dengan cara yang sehat ya. Gini, pertama fokuskan ke diri kamu dulu gitu. Kalau misalnya hmm, kamu mempunyai sikap-sikap atau ide-ide tertentu tentang suatu hubungan gitu, entah hubungan pertemanan, romantis atau apapun, kamu lihat ke diri kamu dulu. Oke, ada part diri aku nih dalam hubungan ini atau dari hubungan-hubungan sebelumnya, apa nih yang aku lakukan sehingga aku mengundang dinamika hubungan seperti ini. Ada part dari diri aku yang bisa aku pelajarin dari hubungan sebelumnya, supaya apa? Aku bisa membuka hati aku, supaya apa? Aku nggak takut lagi sama yang namanya komitmen, supaya aku nggak takut lagi sama yang namanya pernikahan. Contoh, terus kamu juga belajar bahwa gini, hidup itu akan lebih mudah ketika kita gak baper gitu, gak, bukannya aku bilang bahwa pengalaman kamu itu gak valid, bahwa luka kamu gak valid, tapi lebih kepada jangan terlalu serius gitu ya, karena orang-orang yang nyebelin itu akan selalu ada, orang-orang jahat itu akan selalu ada, tapi ketika kita bisa mengurai energi itu dari diri kita, kita nggak akan mengundang lagi orang-orang itu, orang-orang seperti itu, maksudnya untuk datang lagi ke hidup kita, karena energi kita udah berubah, kita udah belajar nih cara mengikhlaskan, memaafkan, mengurai stagnansi itu dalam diri kita. Dan kedepannya, karena kita udah punya energi yang beda gitu, kita juga akan mengundang orang-orang dengan energi yang berbeda, versi diri kamu yang udah dipulihkan ya. Dan orang-orang yang masih ada di hidup kamu gitu, tapi vibe-nya masih nggak match sama kamu, dia akan mental dengan sendirinya. Tapi pertama kamu prioritaskan pemulihan hati kamu dulu nih, belajar memaafkan, belajar mengikhlaskan, belajar membuka hati lagi, belajar optimis lagi, dan paling penting coba fokus kamu nggak cuman pada hal-hal materi atau hal-hal duniawi aja. Karena apa, hidup itu nggak cuman mengejar ya hal-hal duniawi, hal-hal materi, karena ada banyak aspek lain hidup kita yang perlu kita perhatikan juga, supaya apa, hidup kita seimbang. Seperti itu.
Oke, kita akan lihat lebih lanjut lagi. Si Six of Wands. Ya kan? Nih, pertama pesannya gini. Jangan sampai luka kamu itu atau sesuatu yang terjadi di waktu lampau bikin kamu melakukan hal-hal tertentu untuk melarikan diri ya, dalam tanda petik melarikan diri dari kenyataan. Dengan Nine of Cups atau Nine of Cups sama Devil di sini. Ini kayak dua kombinasi ini membuat aku berpikir bahwa ada kayak perilaku tertentu kayak melarikan diri dari kenyataan. Misalnya gini, um, kecanduan alkohol, kecanduan belanja, kecanduan HP, atau kita menonton misalnya binge watching gitu, kayak nonton series sampai berjam-jam, sampai semalaman gitu misalnya. Bukannya aku bilang nonton series itu salah, tapi ketika kita melakukan sesuatu hal supaya kita nggak merasakan perasaan tertentu, itu namanya kita melarikan diri dari kenyataan ya. Atau bisa juga sisi ekstrimnya itu, antara teman-teman jadi player atau jadi orang yang takut sama komitmen, hubungan yang serius, bisa jadi teman-teman bertahan pada hubungan yang salah gitu. Jadi dinamika ini versi ekstrimnya adalah antara teman-teman takut komitmen atau teman-teman bertahan pada sebuah hubungan yang salah. Gitu terus sampai teman-teman mau melihat akarnya dari mana. Ya, supaya teman-teman bisa mengurai dinamika ini ke depannya. Kalian akan ketemu orang-orang yang energinya beda gitu ya, terutama dalam aspek hubungan romantis. Karena ini jadi pusatnya reading ini nih, keluarga, rumah tangga, rumah, orang-orang yang akan jadi soul group kalian gitu, soul family kalian. Orang-orang yang ada di sekitar kamu ini, apakah kamu rasa vibe-nya udah yang sesuai sama yang kamu mau atau belum? Pertemanan kamu itu udah fulfilling belum buat kamu? Kalau belum, apa part diri kamu yang berpengaruh pada dinamika ini? Entah pertemanan, entah hubungan romantis, entah hubungan pekerjaan, entah dinamika itu masih ada dalam keluarga inti kamu. Apapun itu, ada yang perlu kamu lihat ya. Salah satu teknik shadow yang aku tahu, shadow work yang aku tahu gitu, kamu balik ke waktu di mana luka itu terjadi, entah itu waktu kamu kecil, entah itu misalnya kamu umur berapa, kamu ajak ngomong gitu. Ajak ngomong bukan dengan judgement ya, tapi ajak ngomong supaya gini, ketika kamu melihat dari sudut pandang yang lain, kamu kayak punya persepsi, perspektif yang berbeda. Di situ kamu bisa melepaskan maaf itu, kamu bisa akhirnya ikhlas, memaafkan, dan move on. Akhirnya move on. Kan intinya gimana kedepannya hati kita ringan, energi kita ringan. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!